tentang optimisme dan pesimisme yang khas. Tentu saja kuncinya orang bahagia itu mindsetnya. Nah, ada optimistic mindset, ada pessimistic mindset. Awas keliru, cirinya kata Seligman bukan ke orang pesimis itu, wah orang ini lihat jeleknya saja, bukan begitu, kata dia. Coba kita lihat ya, bedanya optimis sama pesimis. Kita awali dari yang pesimis dulu, yang sebelah kanan. Orang pesimis itu memaknai kejadian negatif sebagai permanen. Sementara orang optimis itu memaknai kejadian negatif sebagai sementara. Nah, jadi orang pesimis itu, misalnya dia jatuh, ya dia membacanya, saya ini memang orang tidak beruntung. Selalu jatuh, selalu kalah, selalu. Ini mindsetnya orang pesimis. Kalau orang optimis, ya dia jatuh, wah jatuh ini saya. Tapi kan sekarang, besok mungkin saya sukses lagi. Nah, itu orang optimis. Saya tidak tahu kalian termasuk yang mana, atau tidak dua-duanya. Kamu pesimis sama optimis? Pak, saya itu tidak punya mindset, Pak. Tidak pernah mikir hidup saya gimana, ya nggak tahu ya. Tapi ya, semoga tidak pesimis lah, saya tidak tahu kalian gimana. Jadi orang pesimis itu ya, dua-duanya sadar kalau mengalami hal negatif. Tapi kalau orang pesimis nganggapnya, saya ini memang selalu sial. Kalau orang optimis enggak, ya saya mengalami yang negatif. Tapi mesti enggak kayak gini, nanti akan situasinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang pesimis itu memaknai kejadian negatif sebagai totalitas hidupnya, menyebar. Kalau orang optimis memaknai kejadian negatif itu spesifik. Orang optimis itu misalnya begini, nilai saya jatuh. Ya yang jatuh kan nilai kuliah, hidup saya nggak cuma urusan kuliah saja. Masih ada urusan rebahan di kamar, masih ada. Nah, itu orang optimis. Dia tahu bahwa ini hanya satu sisi saja kok. Sisi yang lain banyak. Kuliah itu kan hanya satu bagian saja. Masih ada bagian hidup yang lain. Beda dengan orang pesimis. Orang pesimis menganggap peristiwa negatif itu ya totalitas hidupnya yang negatif. Jadi ya kayak tadi misalnya kuliahnya gagal, nilainya jatuh, itu dia merasa bahwa hidupnya gagal total sudah. Nah, jadi ini dua mindset yang berlawanan. Ya orang yang optimis cenderung akan lebih bahagia dibandingkan orang yang pesimis. Karena orang pesimis itu misalnya hidupnya senang terus, ada ndak senangnya satu saja, dia merasa seluruh hidupnya gagal. Tapi kalau orang pesimis itu dia bisa, orang optimis dia bisa melokalisir peristiwa negatif itu. Nah ini kita mulai latihan ya. Kadang-kadang misalnya kita dikritik orang. Kita itu kadang kalau dikritik orang terus jadi baper, marah, tersinggung. Karena apa? Kita membacanya orang ini menyerang totalitas diri kita. Padahal mungkin dia mengkritik bagian kecil saja dari diri kita. Misalnya kita kalau ngomong keras sekali suaranya, terus kita, Mas kalau ngomong jangan keras-keras. Itu kan tersinggung seluruh diri kita. Padahal yang dikritik kan cuma cara ngomongnya saja. Di luar itu kan kita tidak dikritik, tapi kita bapernya luar biasa, merasa orang ini menyerang keseluruhan diri kita. Ini mindsetnya orang pesimis. Jadi kita merasa orang ini menjelek-jelekkan saya seutuhnya. Padahal mungkin dia mengkritik bagian kecil saja dari diri kita. Kalau tidak ingin terlalu baper, oh iya, tidak apa-apa lah. Mungkin memang kelemahan saya kalau ngomong agak tidak kontrol. Tapi bagian diri saya yang lain bagus kok. Ya saya terima kritik untuk bagian ini. Itu lebih nyaman bagimu. Jadi
Makanya kenapa kalau ada orang misalnya ditanya kapan lulus, kapan nikah, kamu kan terus drop langsung. Jadi karena kamu anggap lulus dan nikah itu sepenuhnya bagian hidupmu. Coba kamu baca lebih detail. Oh iya ya, ada bagian hidup saya yang kuliah. Orang tanya kapan lulus, saya jawab belum saatnya lulus kan tidak apa-apa. Misalnya gagal kan itu hanya satu sisi hidupku. Sisi hidupku yang lain banyak. Jadi ini yang kadang membuatmu overthinking. Kelemahan di satu bagian hidupmu kamu anggap kelemahan di keseluruhan dirimu. Nah, terus stres karepe dhewe. Nah, wah, saya kok ditanya kapan nikah itu padahal saya. Wah, terus kamu bingung. Kok kamu, oh iya ya, ada satu bagian dari hidupku yaitu pernikahan yang belum jalan sampai saat ini. Tapi kan banyak juga sisi hidupku yang lain. Nah, yang juga gagal. Ya, oke. Ya enggak apa-apa, itu kan contoh. Ya siapa ngerti juga begitu. Tetap masih ada yang enggak gagal kok. Paling enggak, oh orang lain kayak gini sudah stres. Bayangkan, saya aja enggak stres. Oh berarti kan kamu hebat. Ada kehebatanmu yaitu kuat menanggung malu, misalnya. Oke. Ya itu contoh. Oke ya, yuk jangan baper. Kalau ada orang kritik, ditanggapi proporsional saja. Kalau mengalami peristiwa pahit, dipahami sesuai konteksnya saja. Jangan terlalu diseret kemana-mana. Apalagi dimaknai negatif kemana-mana seperti tadi. Yo kayak tadi tiba-tiba ada cecek jatuh itu kan, waduh Pak ini isyarat apa? Ya cecek jatuh mungkin dia lupa pegangan. Nonton ngaji lupa lihat di bawah kok banyak orang terus kaget dia terus jatuh. Simple saja. Yang ketiga, cirinya orang optimis itu memaknai kejadian negatif tidak secara personal. Kalau orang pesimis memaknai kejadian negatif sebagai personal. Maksudnya, kalau ada peristiwa pahit, itu kalau orang optimis biasa sih manusia itu kadang seneng, kadang susah. Ada positifnya, ada negatifnya. Itu orang optimis. Saya sekarang kalah, insya Allah besok, kapan-kapan, entah kapan, mesti juga sukses. Kan begitu. Nah, tapi kalau orang pesimis, mindsetnya negatif. Dia selalu masuk ke person. Ngalami peristiwa apa itu, memang saya itu tidak kompeten, memang saya itu orangnya tidak bisa apa-apa, memang saya itu orangnya jelek, memang saya itu sudah habis sendiri. Yang menghabisi dirimu ya kamu sendiri. Karena mindsetmu yang pesimis. Jadi dasarnya nanti sebelum lanjut ke pembahasan tentang kebahagiaan, ayo ditata mindset kita. Ayo jadi orang yang pesimis. Nah, biasanya nanti ada yang komen tidak segampang itu Pak. Ya karena tidak gampang itu, ayo latihan pelan-pelan. Yuk tidak ada yang nyuruh instan juga. Yuk pelan-pelan berubah. Kalau memang optimis itu baik, ya kenapa tidak kita latihan pelan-pelan untuk jadi optimis. Nah, itu kata Seligman, kehidupan memberikan kemunduran dan tragedi yang sama pada orang yang optimis dan pesimis. Tapi orang optimis dapat menanganinya lebih baik. Sedihnya sama, tapi yang dirasakan beda antara orang optimis dan pesimis. Mungkin musibahnya sama, tapi yang dirasakan beda antara yang optimis dan pesimis. Yang optimis tentu saja positif, yang pesimis tentu saja negatif. Kita lanjutkan. Kebahagiaan sejati itu didapat dari meningkatkan standar diri sendiri. Bukan menilai diri sendiri dibandingkan orang lain. Ini salah satu quote-nya saja. Kalau ingin bahagia, ayo meningkatkan diri, bukan menabrakkan diri ke yang lain.
Kita itu sering membuat standar dengan cara ngukur diri kita ke orang lain. Lah, teman saya itu Pak, sudah begini. Wah, teman saya yang sana anaknya sudah 3 Pak. Oh, yang sana anaknya kuliah Pak. Saya kok belum dapat-dapat. Ya, kamu membandingkan dengan yang lain. Ya, kamu stres sendiri. Ya, standarmu sendirilah. Rencanamu untuk dirimu bagaimana? Standar untuk dirimu bagaimana? Dasarnya itu. Good life itu apa? Nah, ini mulai membaca kecil-kecil ini. Good life itu mewujudkan 6 kebajikan dan menghidupkan 24 kekuatan dalam diri kita. Kita itu saya bilang tadi makhluk potensial. Ada banyak sekali daya dalam diri kita. Kalau ingin hidup yang baik, jalankan 6 kebaikan itu, yang di masing-masing kebaikan ada beberapa kekuatan di baliknya. Jadi ini yang saya sebut tadi, ini lebih teknis, lebih praktis. Kebajikan pertama adalah kebajikan kebijaksanaan dan pengetahuan. Jadi wisdom and knowledge. Ini dasarnya, hidup kita harus ada wisdom and knowledge. Kita punya 5 daya, 5 kekuatan untuk menghidupkan wisdom and knowledge. Yang pertama, rasa ingin tahu. Yang kedua, senang belajar. Yang ketiga, pikiran yang terbuka. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, perspektif. Jadi agar hidup kita dipenuhi kebijaksanaan, dipenuhi ilmu dan pengetahuan, maka mari kita hidupkan karakter ingin tahu. Biasanya karakter ingin tahu itu ya nyambung dengan terus kita jadi senang belajar. Pertanyaan itu kan mengejar jawaban. Ingin tahu itu dilanjutkan dengan membaca, mendengarkan, mencari jawaban. Ini ada dalam diri kita, dorongan itu. Maka ayo kita hidupkan kekuatan itu dalam diri kita. Untuk bisa bijaksana dan berilmu. Kemudian juga berpikiran terbuka, jangan sempit. Siap menerima info baru, wawasan baru, pertimbangan-pertimbangan hidup yang baru. Kemudian juga kreatif. Jadi tidak hanya berpikir kritis, tapi juga berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini sangat disarankan oleh Seligman. Manusia itu bisa memupuk kebahagiaan kalau dia punya banyak karya. Tidak sekedar kritis. Kata Seligman, banyak orang sibuk dengan berpikir kritis, mencari kelemahan, mencari kekurangan. Padahal lebih menarik berpikir kreatif. Membangun yang baru, menciptakan yang baru, yang alternatif. Dan yang kelima, perspektif. Kemampuan memahami dan membaca serta menerima sudut pandang yang berbeda. Ini perspektif. Banyak orang pinter tapi tidak bijaksana karena tidak mampu menghidupkan perspektif. Menganggap satu-satunya kebenaran ya perspektifnya sendiri. Nah, kalian yang akademisi, kalau ingin the good life, hidupkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Dengan kekuatan rasa ingin tahu, senang belajar, pikiran terbuka, kreatif, dan perspektif. Yang kedua, ada kebajikan keberanian, courage, syaja'ah. Jadi, bukan orang yang pengecut, juga bukan orang yang sembrono, tapi berani. Keberanian juga nilai kekuatan pertama terletak pada sifat berani.
Yang kedua, sifat gigih. Gigih itu ya persisten. Jadi sabar mengikuti proses. Itu gigih. Kemudian integritas. Jadi hidup yang mengikuti nilai-nilai, menghidupkan nilai-nilai dalam diri kita. Dan vitalitas. Vitalitas itu semangat. Yang muda-muda harusnya vitalitasnya masih tinggi. Harus semangat. Yang muda jangan lemes. Kalau lemes ya kalian tidak akan menikmati good life. Jadi di antara hidup yang baik, yang memuaskan itu diwarnai dengan keberanian. Yang ketiga, kebajikan cinta dan kemanusiaan. Ada 3 kekuatan di situ, kekuatan kebaikan, kekuatan cinta, dan kecerdasan sosial. Ini berhubungan dengan relasi kita dengan orang lain. Kalau itu kecerdasan sosial. Lanjut keadilan. Keadilan itu nanti kalau di Seligman berhubungan dengan citizenship, kewargaan, berhubungan dengan fairness, ketidakberpihakan, fair, dan kepemimpinan. Kemudian sederhana. Nah, ini sederhana ini kalau di Jogja paling mahal sebenarnya. Oke. Kesederhanaan berhubungan dengan self-regulation, kebijaksanaan, rendah hati, memaafkan, dan mengasihi. Dan yang terakhir, spiritualitas dan transendensi. Spiritualitas dan transendensi itu ada 5 kekuatannya. Kekuatan estetik, apresiasi keindahan, kekuatan rasa syukur, kekuatan harapan, kekuatan spiritualitas. Jangan lupa yang terakhir, kekuatan humor. Harus dihidupkan. Jangan kenceng terus, ya sedikit-sedikit ada humornya. Biar sarafmu agak kendo sedikit. Tapi ya jangan kokean humor, nanti kendo semua. Jadi ya setelah serius-serius ada humornya. Nah ini hidup yang menggembirakan. Nah kalian punya 24 kekuatan itu. Anugerahnya Allah. Dalam diri kalian. Hidupkan itu. Maka akan melahirkan 6 kebajikan dalam keseharian kita. Kalau kita bisa melakukannya, itulah nanti namanya the good life. Kehidupan yang baik, yang membahagiakan. Nah, nanti ada istilah menarik. Yang ini jadi salah satu tesis besarnya Martin Seligman. Ada istilah learned helplessness. Ketidakberdayaan yang dipelajari. Learned helplessness ini membuat orang kadang-kadang jadi depresi. Maksudnya apa? Ini satu kondisi ketika seseorang mengalami sesuatu yang membuat dia tertekan. Dia tidak bisa ngatasi, berulang-ulang sampai dia merasa, saya memang tidak mampu di bidang ini. Itu namanya learned helplessness. Jadi reaksi orang yang menyerah, tidak mau berjuang lagi, merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak ada gunanya melakukan apapun kalau urusan ini. Itu namanya learned helplessness. Ya contoh sederhananya, misalnya kalian ya, belajar filsafat, baca buku ini tidak paham. Besok baca buku lagi tidak paham lagi. Besok baca lagi tidak paham lagi. Terus kamu simpulkan, saya ini memang tidak paham, kok tidak ngerti kalau baca buku filsafat, tidak bisa berarti saya. Besok ditawari buku filsafat apapun, kamu akan bilang tidak bisa saya. Kalau buku filsafat tidak bisa. Nah, itu namanya learned helplessness. Atau mungkin kalian pernah ditawari, disuruh khutbah atau disuruh sambutan.
Sambutan pertama karena masih grogi, gagal. Sambutan kedua agak grogi tapi lebih mending. Itu pun ya masih gagal, banyak salahnya. Akhirnya kamu simpulkan, saya tidak bisa Pak, memang khotbah, tidak bisa saya ceramah. Selesai. Sampai besok kamu ditawari ceramah, tidak akan mau. Ini namanya learned helplessness. Kamu belajar dari ketidakberdayaan. Dan kamu merasa kamu lemah, kamu rendah, kamu tidak bisa. Nah, hati-hati ya. Ini memasungmu, jadi penjaramu. Kadang-kadang kita mindsetnya seperti ini. Coba kamu cek, kalian pernah tidak dimintai tolong apa dan kamu jawab tidak bisa. Padahal mungkin kalau kamu serius ya kamu bisa. Hanya saja kamu belajar dari ketidakberdayaanmu sebelumnya. Dan begitu saja kamu simpulkan bahwa saya tidak bisa. Padahal mungkin sekarang kamu lebih pintar dari dulu. Wawasanmu lebih luas dari dulu. Pengalamanmu lebih banyak dari dulu. Tapi karena sebelumnya kamu sudah menyimpulkan saya tidak bisa, ya akhirnya sampai besok kamu tidak bisa. Ini yang membuat orang terus tidak bahagia. Cirinya apa orang yang kena penyakit learned helplessness ini? Biasanya orangnya pasif, rendah diri, minder. Terus rendah motivasi. Kalau melakukan apa-apa sulit sepenuh hati karena merasa tidak bisa tadi. Terus kurang usaha. Menunda-nunda. Ya karena dia merasa tidak bisa, tidak semangat. Besok ya, nanti ya, dan lain sebagainya. Tidak punya harapan sukses. Tidak tekun kalau melakukan tugas dan pasrah. Bahkan tidak mau minta bantuan orang lain. Padahal mungkin ada temanmu yang bisa bantu, tapi kamu tidak minta bantuan. Kenapa? Kamu sudah memvonis dirimu tidak bisa. Memvonis diri kita tidak berdaya. Ya sudah, kita the end, sudah kita tamat. Karena kita sendiri yang memvonis begitu. Yang memenjara diri kita, kita sendiri. Ini namanya learned helplessness. Kadang-kadang ya kamu mencari perlindungan di balik teori-teori, di balik konsep-konsep, di balik pikiran-pikiran bahwa yang kamu lakukan ini, saya realistis kok Pak. Saya tahu diri kok Pak. Itu kan konsep-konsep yang kamu pakai untuk menyembunyikan dirimu. Saya ini kan tawadhu Pak, tidak mau menonjolkan diri Pak. Saya gitu, itu konsep-konsep yang sering kita pakai untuk menyembunyikan kekerdilan kita. Sebenarnya kalau mau kalian bisa. Hanya saja kalian mungkin pernah 1-2 kali gagal, tidak berdaya, dan kalian anggap memang kamu tidak bisa di situ. Nah, ini sering jadi sandungan besar dalam hidup kita. Ini semacam kemanjaan atau semacam mindset yang keliru yang membuat kita terpenjara. Semoga kita tidak ada di sini ya. Ya kalau ada, yuk segera disadari terus keluar. Mungkin selama ini kita berlindung di balik konsep-konsep tadi, ayo kita sadari bahwa ini sebenarnya pelarian saja konsep-konsep tadi. Saya kan memang aslinya introvert, Pak. Saya kan aslinya tawadhu, Pak. Saya kan memang tahu diri, Pak. Iyalah. Coba kamu ulang lagi, kamu renungi lagi, apa benar kamu memang sama sekali tidak bisa? Atau hanya tidak mau belajar saja? Semoga kita tidak jadi learned helplessness tadi. Lawannya learned optimism. Nah, ini kalau tadi ketidakberdayaan yang dipelajari, kalau ini optimisme yang kita pelajari. Bagaimana kita learned optimism ini? Ya kita berusaha menghindarkan diri dari learned helplessness tadi dengan cara berpikir atau memandang hidup secara lebih optimis. Kita punya pandangan bahwa kita bisa mengubah diri kita. Kita siap menantang berbagai halangan dalam hidup kita.
Jadi ini namanya learned optimism. Lawannya yang sebelumnya tadi. Apa yang dilawan? Pikiran. Makanya tadi pakai istilah mindset. Kita ini kan serba memberi makna dengan pikiran kita terhadap segala sesuatu. Misalnya, lihat air minum ini misalnya. Ini contohnya. Nah, begitu lihat ini, waduh, ini kok coklat ini, jangan-jangan mengandung zat apa yang itu kan pikiran kita. Jangan-jangan, wah ini resiko enggak ya diabetesnya? Wah ini jangan-jangan asam urat. Wah ini kolesterol kan? Itu mindset kita. Kita tempelkan pada sesuatu. Nah, ini namanya distorsi kognitif. Bismillah ya, ini contoh. Manusia itu memang pekerjaannya memberi makna. Jadi apapun akan dia maknai. Kalau kebetulan mindsetmu negatif, pemaknaanmu juga akan selalu negatif. Ngaji kok orangnya sedikit sekali, tidak semangat ngaji kok orangnya banyak sekali, tidak kusuk Lah terus kapan ngajimu? Gitu salah. Yang main apa? Mindsetmu. Pikiranmu yang serba negatif. Nah, nanti Seligman menawarkan, ini meminjam teorinya Dr. Albert Ellis, namanya teknik ABC. Ketika kita ketemu fenomena negatif, ayo kita analisis aspek ABC-nya. Ini nanti akan ketemu di mana sih pikiran-pikiran kita yang jelek. E atau A itu dari antecedent belief, itu mindset kita tadi, isi pikiran kita, konsekuen itu efeknya. Misalnya, antecedentnya adalah peristiwa ketika kita bertengkar dengan teman kita. Peristiwa kita bertengkar itu terus ketemu belief kita, cara pandang atau mindset kita. Belief kita adalah, saya memang orangnya jelek kok Pak, mau apa? Saya memang bukan orang baik, mau apa? Nah, ini contoh ya. Ada kan orang yang mindsetnya kayak gini. Saya memang aslinya buruk, beda dengan yang lain. Sudahlah, enggak usah nyenggol-nyenggol saya. Mindset. Terus karena mindset kita begitu, ada konsekuennya. Akhirnya apa? Kita enggak ingin damai dengan teman kita. Kita merasa, saya memang otentiknya begitu. Kalau tidak suka saya, ya minggir saja. Nah, coba kita perhatikan ya. Yang B, belief itu. Benar tidak sih itu harga mati? Benar tidak sih itu aslinya kita atau pikiran kita saja? Tentang diri kita. Apa benar kita tidak bisa mengubah belief itu? Mengubah diri kita. Jadi, akarnya ada di B. Belief kita, konstruksi pikiran kita. Kalau kita bisa sukses mengubah itu, nanti meskipun A-nya tetap, tapi C-nya akan beda. Konsekuensinya akan berubah. Sekarang saya ubah, saya ini manusia biasa, kadang buruk, kadang juga baik. Ini sudah lumayan, sudah terbuka sedikit. Siapa tahu memang yang salah kemarin saya. Ayolah kita wong hidup bersama, yuk bareng-bareng yang enak lah. Konsekuennya bisa lebih positif. Ini cara kita untuk melawan tadi ya, learned helplessness. Kita lawan dengan learned optimism. Dengan cara apa? Mengubah cara berpikir kita, menata kembali distorsi kognitif kita. Pikiran-pikiran jelek, pikiran minder, pikiran tidak penting, pikiran jahat, pikiran negatif, buruk, dan lain sebagainya. Kita lawan. Wong mikir itu gratis loh, kok kamu milih yang jelek-jelek. Wong ndak bayar kan kalian mikir yang bagus-bagus itu. Wong husnudzon itu gratis lebih membahagiakan, ngapain kamu suudzon?
Ada temenmu misalnya ngapain terus kamu, wah itu jangan-jangan melakukan dosa apa itu di luar. Ya, ngapain dong? Ya kamu ndak ngerti jelasnya. Oh sama-sama ngarang saja mau ngarang yang baik daripada ngarang yang jelek. Itu yang disebut learned optimism. Nanti ada teman kosmu dijemput pacarnya terus kamu, wah itu mesti diajak yang aneh-aneh itu mesti. Awang kamu nggak ngerti aslinya kok suudzon. Sopo ngerti diajak ngaji apa diajak. Lah iya, ya mending kan kamu husnudzon. Wah, alhamdulillah ya temanku dijemput pacarnya mau diajak ngaji bersama mesti. Ya kan ngono. Kamu lebih nyaman kan? Nah, kamu kalau mau tuduh jelek kan kamu terus curiga tiap hari nuduh tiap hari. Melelahkanmu sendiri. Nah, ayo kita mulai melawan distorted mind. Distorsi pikiran. Kita itu sering jatuh bangun susah sedih karena pikiran kita sendiri. Jadi diawali dari optimisme melawan pesimisme tadi, kemudian ada learned helplessness dan learned optimism. Mari kita ambil optimisnya, mari kita hidupkan perilaku learned optimism. Ayo kalau pakai teori ABC tadi kita perhatikan benar kognisi kita, pikiran kita, belief kita. Seperti sering saya bilang, manusia itu bukan harga mati. Nilai diri, konsep diri, dan kenyataan dirinya. Kalau kamu bilang, Pak, saya aslinya memang pemarah kok, Pak. Loh, enggak. Kalau kamu mau tidak pemarah, kamu bisa latihan, mengubah dirimu. Kita ini bukan paket jadi. Kita itu paket potensi. Kamu mau apa, bisa. Saya itu pingin jadi orang yang lebih penyabar, lebih santai, lebih tenang gitu. Bisa kalau kamu mau, asal serius melatih dirimu. Kalau kata Imam Ghazali, riyadhah. Riyadhah itu melatih diri dalam kebaikan. Latih saja. Cita-citakan apa sebaik yang kamu bisa latih dirimu. Kalau hanya ingin senang, mungkin spesies manusia itu sudah punah sejak dulu. Kalau ingin hanya rasa senang, itu mungkin banyak misalnya orang tua setelah melahirkan anaknya dibuang saja merepotkan. Itu kan karena ingin senang, ngapain repot-repot. Kalau hanya ingin rasa senang, tidak ada orang mau berjuang capek-capek untuk target-target ke depan apa. Tidak ada orang mau puasa, tidak ada orang mau tirakat, tidak ada orang mau bersusah payah untuk meraih ini itu. Karena itu semua pahit. Tidak menyenangkan. Tapi kan hasilnya jauh lebih memuaskan untuk hidup yang tadi itu. Maka kok orang hanya mencari positive emotion, kesenangan tadi ya, mungkin manusia sudah punah. Tidak ada yang mau repot-repot. Masing-masing ingin memuaskan dirinya sendiri, habis sudah dunia ini. Apalagi sekarang banyak yang punya senjata-senjata pemusnah itu, kalau ingin, kamu main-main sama aku, langsung habis sudah. Manusia bisa punah kalau hanya mengejar kesenangan saja. Kalian juga bisa punah kalau hidupmu, targetmu hanya senang saja. Eksistensimu tidak akan lama. Sekarang kamu bisa senang-senang, tapi di belakang kamu bisa hilang dari peredaran. Karena tidak jadi sesuatu. Untuk jadi sesuatu ada proses, ada tahap yang biasanya tidak selalu menyenangkan. Bahkan ada satu ketika Seligman melakukan survei. Jadi dia ini membayangkan misalnya kalau ada mesin yang bisa mempengaruhi otak kita, melahirkan emosi positif apapun. Kata Seligman, ketika saya menawarkan ini pada orang, saya bilang ke orang, kata Seligman, misalnya ada mesin seperti itu, jadi sampean diberi rasa senang terus oleh mesin itu, mau ndak? Seligman tanya begitu. Kata Seligman, ternyata sebagian besar orang tidak mau.
Orang inginnya ya seneng itu hasil upayanya sendiri, tidak sekedar rasa senang. Ya kayak kalian itu milih mana, kuliah beneran, lulus cum laude, atau kamu diberi saja rasa senangnya cum laude di kepalamu. Kamu kan tetap milih ya cum laude beneran, Pak. Maksudnya cuma rasanya saja, karena ya enggak seru. Kan yang kamu kejar rasa senangnya, kalau ngejar rasanya saja ya diberi rasanya saja gimana? Itu jangan kasih contoh kawin ya. Ya, nanti kamu mesti larinya ke situ. Kalau cuma rasanya saja, ya, apa kurang seru. Ya segala emosi itu enaknya ya kita terlibat langsung yang melahirkan emosi itu, tidak sekedar rasanya. Maka terus pleasure life harus naik kelas menjadi good life. Ini kebahagiaannya lebih panjang. Ini ada rumus, saya tulisannya kekecilan. Tak bacakan saja, nanti kamu dengarkan baik-baik. Oke, urusan format. Karena ini laptopnya compact. Tidak terlalu kompak sama laptop saya berarti. Nah, ini melawan pesimis ya. Ada cara, beberapa tips dari Seligman. Yang pertama kata Seligman, ayo kamu kenali pikiran negatif otomatis yang melintas dalam diri kita saat momen-momen buruk. Jadi ayo kita cek. Kadang-kadang misalnya mengalami kegagalan apa itu. Coba kita cek, ini muncul pikiran apa ya di pikiranku? Wah, ternyata pikiranku misuh-misuh. Wah, ternyata pikiranku depresi. Wah, coba kamu kenali saja. Isinya apa sih kalau kamu sedang sedih, sedang drop itu? Ini penting dalam rangka nanti mengaturnya. Yang kedua, kalau sudah muncul macam-macam, bantahlah kalau itu negatif. Misalnya pikiranmu bilang begini, wah ini kalau gagal di sini ya gelap sudah hidup kita ke depan. Nah, segitu. Bantahlah, tunjukkan. Allah teman kita yang sana lebih gagal, lebih susah lagi. Tapi yo seneng saja hidupnya ngapain. Itu namanya memberi counter example, beri contoh lawannya. Biar tidak terlalu drop kamu. Ya boleh contoh simbah-simbahmu dulu. Wah ini kuliah saya kok kelihatannya mau gagal. Alah simbahmu dulu tidak kuliah juga seger waras sampai usia 80-90 misalnya. Nah ini namanya membeli counter example. Biar kamu tidak terlalu pesimis. Oh banyak orang besar itu sekolahnya juga gagal. Ada yang tidak naik kelas, ada yang tidak lulus, tidak apa-apa, santai saja lah. Nah, ini dalam rangka apa? Mendinginkan pikiran buruk. Yang ketiga, kalau sudah kamu bisa memberi contoh lawannya, itu kan kamu tidak terlalu drop lagi kalau sudah ngerti, banyak juga sih contoh. Kamu usia sekian kok tidak nikah-nikah. Wah, ada banyak contoh ini, itu juga tidak laku sama kayak saya, santai saja lah. Dan mereka juga masih bisa bahagia, gembira. Yang ketiga, beri atribusi yang berbeda dari yang disebut oleh pikiranmu. Kalau pikiranmu bilang, wah ini awal dari kegagalan, ya enggak. Ini awal dari cerita yang baru, hidup yang baru. Itu lebih positif. Jadi, misalnya kamu kehilangan HP. Wah ini sedih ini. Anda alamat mau punya HP baru ini. Kalau ada duitnya. Ya kalau enggak ada kan masih ada pinjol. Itu andalanmu sekarang, siap-siap kamu dikejar-kejar nanti. Baik, jadi bikin atribusi yang berbeda. Wong yo label itu kan dari pikiran kita. Kenapa sih tidak kita kasih label yang positif saja? Biar kita tidak pesimis. Yang keempat,
Bila perlu, ayo belajar sedikit-sedikit mengalihkan pikiran. Kalau memang sangat menekan, cari fokus yang berbeda. Sulit ya Pak mempengaruhi pikiran saya sudah terlanjur terikat, terlanjur mindset saya begini. Ya sudah, kalau pas lagi drop, distraksi. Cari yang bisa memalingkan kita dari kesedihan kita itu. Yo, biar nggak terbayang-bayang terus dengan kegagalanmu. Yo, sana nonton drakor sana. Apa kamu main healing sana. Atau kamu lakukan ini, lakukan untuk mendistraksi. Biar nggak mikir kesedihanmu saja, yo kamu mikir kesedihannya bintang-bintang film itu. Biar nggak apa-apa. Yang penting bisa mendistraksi sementara. Karena orang itu kalau muleng saja di situ, berat hidupnya. Biar saja kamu nyari katarsismu sendiri, apa dengerin musik kah, nonton film kah, sholat kah, ibadah kah, monggo. Nah, mungkin wah, saya saatnya ngaji, ya, alhamdulillah sudah tobat. Saatnya saya ibadah, Pak. Mungkin Allah menegur saya, wis alhamdulillah kalau kamu bisa begitu. Jadi, ayo distraksi, jangan stuck di situ terus. Akan bahaya. Stres bisa tumbuh jadi depresi, depresi berkepanjangan membahayakan dirimu. Nah, bila perlu kamu lacak sampai akarnya. Jadi yang kelima itu pertanyakan asumsi-asumsinya. Kok aku punya pikiran begini ya? Kok aku negatif sekali ya cara aku menanggapi? Oh, mungkin karena aku melihat ini, melihat itu, belajar dari sini, belajar dari situ. Kalau begitu saya coba membaca yang lain, mencari pengaruh yang berbeda. Jadi inilah jalannya kita mengalahkan diri kita sendiri yang pesimis. Jadi saatnya kita taklukkan diri kita, karena pesimisme itu kan seperti melawan diri kita sendiri. Yang maunya serba negatif, diajak yang positif tidak mau. Jadi diawali dari mengenali, kemudian kalau memang negatif kita bantah dengan contoh-contoh yang berbeda. Kalau memang masih ngeyel, kita ganti dengan label yang lebih positif, pemaknaan yang lebih positif. Kalau masih susah juga kita mengalihkan perhatian. Dan kalau sudah bisa, ya mari kita basmi sampai akar-akarnya mindset pesimis itu. Kenapa sih saya kok bisa jadi pesimis ini? Pengalaman apa yang membawaku jadi orang yang pesimis semacam ini? Nanti pelan-pelan kita tanggulangi. Baik, ini jadi awal pembahasan kita tentang kebahagiaan. Pleasure life atau pleasant life itu kuncinya adalah emosi yang positif. Hidupmu termasuk menyenangkan kalau ada emosi-emosi itu hadir. Nanti oleh Seligman, emosi itu dibagi 3. Menghadapi masa lalu, menghadapi masa depan, menghadapi masa kini. Menghadapi masa lalu harusnya yang terasa oleh kita puas, lega, bangga, dan tenang. Nah, itu berarti emosimu positif, hidupmu berarti menyenangkan. Yang sudah terjadi memuaskanmu, membanggakanmu, dan kamu tidak gelisah dengan masa lalu, tenang. Nah, itu berarti hidupmu senang. Ya, durasinya bisa panjang, bisa pendek. Misalnya, apalah, yang pendek ya, kesenangan jangka pendek, ketenangan tadi. Misalnya kamu tadi di kamar kosmu meninggalkan komputer dalam keadaan nyala. Kamu tinggal ke sini, terus kamu, waduh, saya tadi kelihatannya buka-buka apa, belum tak tutup. Nah, ini kalau temanku tiba-tiba masuk kamar, bahaya ini. Masuk kamar enggak ya dia, kamu enggak tenang. Ketika enggak tenang, berarti kamu enggak senang, enggak pleasant hidupmu. Karena yang tadi masa lalumu 2 jam yang lalu itu ternyata kamu melakukan mungkin kesalahan. Ya apalagi masa lalu yang sangat jauh. Coba ya saya dulu zaman SMA begini, begitu, ada enggak yang kadang sering kita begitu. Wah, coba saya sambung terus dengan teman yang itu, mungkin saya enggak jomblo sekarang ya. Nah, kamu sesali. Nah, masa lalu legailah, puaskanlah, banggalah, dan tenanglah.
berarti hidupmu menyenangkan. Kalau untuk masa depan, emosimu adalah optimis, penuh harapan, percaya pada dirimu bahwa kamu bisa mencapai keinginanmu, kamu bahagia, sudah. Kalau untuk masa kini, kamu merasa bersyukur, merasa nyaman, dan merasa nikmat, merasa senang. Masa kini berarti saat ini kalian di masjid ini sedang ngaji, itu kan masa kini. Itu kalau kalian merasa nyaman, bersyukur, dan merasa asik, berarti hidupmu sedang mengalami kebahagiaan level pleasure. Kalau tentang masa depanmu kamu penuh harapan, optimis, berarti hidupmu tentang masa depan juga sedang pleasure. Tentang masa lalumu puas, bangga, tenang, kamu juga sedang pleasure. Kuncinya ada pada emosinya. Itulah pleasure. Tapi, kata Seligman, hati-hati. Pleasant atau pleasure ini, ya tadi, sifatnya naik turun, on off, dan mungkin kalau pakai bahasa tasawuf, tidak hakiki. Kalau hanya mengejar rasa senang saja, kurang memuaskan hidup itu. Banyak kesenangan-kesenangan yang membuat efek negatif ke belakangnya nanti. Yuk kita masuk ke teorinya tentang authentic happiness, kebahagiaan yang otentik, meskipun nanti dikembangkan lagi. Ini kita sebut saja qaul qatimnya. Jadi pandangan beliau yang awal tentang apa itu kebahagiaan. Meskipun kalau kita tidak masuk ke pandangannya yang kedua, sebenarnya teori ini saja sudah luar biasa. Nah, kata Seligman, kebahagiaan itu kan sederhananya life satisfaction. Bahagia itu kepuasan kita terhadap hidup kita. Mungkin kita kemarin-kemarin sulit mendefinisikan apa itu kebahagiaan. Sederhananya kalau versinya Seligman itu ya bahagia itu kita puas dengan hidup kita, sudah. Cirinya apa? 3, kata Seligman. Bahagia itu gabungan antara pleasure, engagement, and meaning. Maka untuk kita bahagia diawali dari pleasant life. Pleasant life itu hidup yang menyenangkan. Kemudian the good life. The good life itu hidup yang baik. Hidup yang baik lebih menyenangkan lagi. Kemudian puncaknya the meaningful life. Meaningful life itu hidup yang bermakna dan bertujuan. Ini yang paling menyenangkan, paling membahagiakan. Jadi ini semacam ranking, tapi harus kita alami semua. Menyenangkan, baik, dan bermakna. Meaningful. Nanti kita bahas satu-satu. Hidup yang menyenangkan itu bisa kita cek. Coba sampean semua tanya ke dirinya masing-masing, saya sedang senang enggak? Itu namanya pleasant life. Senang Pak, saya gembira hari ini, belakangan ini. Oke. Pleasant itu temporer. Jadi sekarang, mungkin sekarang senang, tapi nanti begitu balik ke kos-kosan ya sumpek lagi. Nah, sekarang lupa sebentar, nanti ingat lagi, itu pleasant. Jadi hidup yang pleasure itu sangat naik turun. Nanti ada the good life. The good life itu pertanyaannya, apakah aku menjalani kehidupan yang menyenangkan? Kehidupan yang menyenangkan itu berarti secara umum hidupku ini menyenangkan. Meskipun kadang naik, kadang turun kegembiraannya, tapi secara umum memuaskan. Itu the good life. Ya saya kadang senang, kadang sedih Pak, tapi ya alhamdulillah hidup saya penuh anugerah, bahagia. Sekolah, kuliah ya enggak pernah enggak naik kelas. Kuliah kadang-kadang nilainya jelek tapi ya tetap lulus. Alhamdulillah, itu good life.
Saya hobi ini bisa saya salurkan secara umum, saya bahagia. Itu the good life. Tidak sekedar senang susah sementara. Ada yang lebih membahagiakan lagi, yaitu meaningful life. Meaningful life itu hidup yang tidak hanya menyenangkan bagimu, tapi juga kamu bisa berbagi kesenangan, berbagi kegembiraan ke yang lain. Kamu punya kontribusi untuk juga membantu yang lain bahagia. Ini yang disebut meaningful life. Tidak egois, bahagia untuk dirimu sendiri seperti the good life, tapi juga bahagia yang bisa kamu bagi ke sesama, ke sekitarmu. Ini durasinya lebih panjang. Yuk kita pelajari satu-satu. Nah,